Hai semua, pada hari ini sekali lagi kita akan membincangkan satu lagi pelajaran melalui Alkitab Bercakap, pelajaran yang ke-6, yang bertajuk Yesus akan datang untuk menjemput saya. Sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat Tuhan sehingga kami sekali lagi mempunyai kesempatan ini untuk belajar satu lagi pelajaran daripada buku Alkitab Bercakap ini. Semoga setiap persoalan yang terkandung dalam pelajaran kali ini akan dapat kami pelajari bersama dan kami dapat fahami. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga telah mengampuni segala dosa kami, sehingga itu tidak akan menghalang berkat Tuhan. Semua ini kami minta melalui Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Soalan yang pertama, apakah panggilannya tentang kedatangan Yesus kedua kali itu? Ianya disebut sebagai pengharapan kita yang penuh bahagia. Ini terdapat dalam buku Titus, pasal yang kedua, ayat 13, yang berbunyi, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Soalan yang kedua, berapa pastikah janji bahwa Kristus akan datang kembali? Yesus ada berkata, apabila aku telah pergi, aku akan datang kembali. Ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3 yang berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Soalan ketiga, betulkah Yesus telah pergi? Bagaimanakah caranya dia pergi? Memang benar Yesus telah pergi, dan Yesus terangkat sehingga ditutupi awan. Dalam Kisah 1 ayat 9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Soalan keempat, bagaimanakah caranya Yesus akan datang kembali? Yesus akan kembali seperti mana dia naik ke surga. Ini disebut di dalam Kisah 1 ayat 10 hingga 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Soalan yang kelima, berapa ramaikah orang yang akan melihat dia datang dari surga? Setiap orang akan melihat kedatangan Yesus Kristus. Dalam Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Soalan ke-6,
Kalau orang mengatakan bahwa dia datang dengan diam-diam sahaja, apakah yang harus saya buat? Mengapakah demikian? Jangan percaya. Kedatangannya akan dilihat oleh setiap orang. Dalam Matius 24 ayat 23 memberi kita peringatan. Ia berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 27 juga ada menyebut, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Soalan ketujuh, apakah yang terjadi kepada mereka yang telah mati dalam percaya kepada Yesus? Mereka akan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 juga ada menyebut, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Soalan ke-8, apakah upah yang mulia yang Yesus akan kurniakan apabila saya telah bersedia? Hidup yang kekal, tiada lagi kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekelip mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ayat ke-52, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat ke-53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat yang ke-54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Soalan yang ke-9, apakah yang akan terjadi kepada mereka yang tidak bersedia? Mereka akan binasa oleh karena terang kemuliaan kedatangannya. Wahyu 6 ayat 14 berbunyi, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat ke-15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ke-16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami daripada Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka Anak Domba itu. Ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Soalan ke-10, apakah yang akan dikatakan oleh mereka yang telah bersedia? Hari itu adalah hari kesukaan besar. Dalam Yesaya 25 ayat 9, pada waktu itu
orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh kerana keselamatan yang diadakannya." Soalan yang terakhir, bagaimanakah supaya saya bersedia? Saya harus utamakan Kristus dalam kehidupan saya. Dalam Lukas 21 ayat 34 berkata, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Dalam Lukas 21 ayat 35 hingga 36 juga ada berkata, "Sebab ia akan menimpakan semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Keputusan saya sungguh bersyukur karena Yesus akan datang untuk saya. Dengan kuasa Allah, saya memutuskan untuk menjadikan Yesus yang pertama dalam kehidupan saya, dan bersama dengan kelompok orang yang bersedia. Demikianlah pelajaran untuk kali ini. Diharapkan murid-murid bukan sahaja dapat menjawab semua soalan yang telah disediakan, tapi juga memahami pelajaran yang disampaikan melalui firman Tuhan yang kita telah pelajari pada kali ini.